Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ketemu lagi di materi pengantar teknologi internet, ya, informasi dan internet. Di pertemuan kedua kali ini kita akan bahas tentang klasifikasi sistem teknologi informasi. Ya. Jadi teknologi informasi itu ya, dibagi menjadi beberapa kelompok ya, atau beberapa klasifikasi. Antaranya yang pertama menurut fungsi, ya. Teknologi menurut fungsi, ya, itu dibedakan ya, atas embedded IT system dan dedicated IT system. Ya, yang dimaksud embedded itu apa sih teman-teman? Ya, kalau kita ngomong-ngomong embedded itu berarti sistem teknologi informasi yang istilahnya melekat pada produk lain. Teknologi yang melekat pada produk lain. Apa ya? Apa sih? Oh iya. Contohnya adalah kalau zaman dulu ada yang namanya VCR atau video cassette recorder. Ya, teman-teman masih ada yang ngalamin masa-masa itu enggak ya? Video cassette recorder ya. Jadi memiliki teknologi informasi yang memungkinkan orang lain itu dapat merekam tayangan televisi. Nah, kalau zaman dulu, kalau sekarang ya kita udah ada HP ya. Berarti apa? Embeddednya apa? Keren. Ya, embeddednya itu adalah MMC, ya, teknologi luar yang ditancapkan, yang dipasang ke teknologi utama kita. Fungsinya untuk menyimpan data. Jadi embed, ya, penggabungan. Ini teknologi. Jadi dua teknologi kan sebenarnya. Kalau HP, ya, HP ini misalnya memorinya sudah penuh, ya, terus pengen nyimpen lagi bagaimana caranya? Nggak bisa karena HP-nya sudah standarnya segitu, ya, maka butuh yang namanya embedded IT system, mengembed, ya, embed IT system, ya. Butuh apa? Oke, butuh yang namanya micro SD atau memori. Tancapkan. Nah, nanti fotonya bisa ke save lagi, dan ke save lagi. Begitu, ya. Atau bisa juga ditempelkan ke drive kalau sekarang kan gitu ya. Intinya tidak berasal dari teknologi utama, melainkan tambahan di embed. Yang kedua dedikasi, ya, dedicated IT system. Ini teknologi yang dirancang memang untuk tugas-tugas khusus. Contohnya misalnya ATM. ATM itu dirancang secara khusus untuk melakukan transaksi keuangan bagi nasabah bank. Terus apa lagi? E-tol. Jadi memang e-tol ini dirancang untuk membuka pintu tol. Terus apa lagi? Jadi memang memiliki tugas khusus. Ya, Anda membuat fingerprint untuk buka pintu. Ini menurut fungsinya. Sedangkan menurut function yang lain, menurut fungsi sistem yang lain, ya, dibedakan atas general purpose IT system. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya yaitu adalah sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Contohnya seperti laptop, PC, HP dan lain sebagainya. Jadi bisa kita gunakan untuk berbagai macam fungsi. Untuk pengajaran seperti ini, ya, untuk mencari informasi di internet, untuk
live streaming, ya, untuk pokoknya banyak sekali ya kegiatan yang akan kita lakukan di sistem yang ketiga ini. Ya, kalau menurut ukurannya, ya ternyata informasi ini ada juga dibedakan teknologi ya, menurut ukurannya ya. Di dalam ukuran pengklasifikasian sistem teknologi, ya, itu tidak harus berupa fisik, maksudnya, tapi lebih cenderung didasarkan pada yang pertama ukuran informasi yang dapat ditampung, ya, kemampuan sistem yang ditawarkan, kecepatan pemrosesannya, terus jumlah orang yang menggunakan sistem secara bersamaan. Ini nanti ada masalah enggak? Maksudnya ukuran-ukuran itu ukuran di situ ya. Sistem informasi yang dapat ditampung seberapa banyak, seberapa gede. Oh ini dapat istilahnya dapat menampung informasi sebanyak mungkin dengan kecepatan pemrosesannya yang cepat ya. Dengan kemampuan sistem yang ditawarkan lebih baik berdasarkan jumlah, ketika orang akses cepat seret langsung ketemu. Nah, ini berdasarkan ukurannya, jadi bukan ke fisik ya. Ya, kelompoknya ini yaitu ada di antara lain ada mikrokomputer ya, workstation, mini komputer, mainframe komputer, dan super komputer. Nih kalau kita lihat superkomputer ya, wow gede sekali ya. Ternyata komputer yang paling powerful ya, itu prosesnya paling hebat. Umumnya digunakan untuk menangani aplikasi perhitungan kompleks, ya, seperti peramalan cuaca, ya, merancang roket ya. Ini harus menggunakan superkomputer dalam artian komputer yang memiliki high capacity ya, memiliki dan dia nggak pernah mati. Ya. Dia harus tahan 24 jam nggak mati ini ya. Ini karena misalnya ya ini nanti tujuannya untuk akurat ya, misalnya untuk peramalan cuaca ya. Oke ini untuk mantau gunung ya, cuaca besok ini, kalau tiba-tiba komputernya hang ya, tidak bisa meramal cuaca 3 hari ke depan, nah ini payah. Atau ngerancang roket, ini bahaya sekali ya, roket yang seharusnya dirancang dengan kecepatan sekian detik harus lari ya, ternyata komputernya ngeblank, ngehang. Nah ini juga bahaya sekali ya, maka namanya super komputer. Mainframe ini digunakan biasanya untuk perusahaan ya, tapi perusahaannya skala besar ya, yang fungsinya itu dapat digunakan untuk melayani ribuan pengguna ya. Biasanya untuk e-commerce ya, untuk transaksi lewat internet ya. Kalau sekarang laptop kita pun sudah bisa dikategorikan sebagai mainframe. Mini komputer ya, ini ukurannya lebih kecil daripada mainframe ya, lebih besar daripada PC ya, digunakan untuk server biasanya ya. Jadi kalau kita lihat komputer jaringan itu bentuknya mirip seperti inilah. Untuk server internet itu biasanya kotak-kotak panjang. Makanya kalau Anda buka hosting ya, di situ kan halamannya gambarnya itu kan komputer kotak. Itu dulu saya juga bingung kok memang ada, ternyata itu jenis dari mini komputer ya. Workstation ya, ini yang kita gunakan lah ya, komputer single user ya, ini juga powerful ya, umumnya digunakan untuk aplikasi perhitungan kompleks seperti animasi komputer dan lain-lain ya. Kalau laptop ini mungkin udah up di Core i5 ya.
Kalau Core i3 kan masih slow lah, masih slow respon. Tapi kalau untuk istilahnya untuk animasi ya, itu paling tidak minimal Core i5, Core i5 ya. Terus mikrokomputer atau personal komputer itu PC ya, jenis yang paling sering digunakan orang ya, seperti desktop, power komputer, laptop ya, handle PDA. PDA sekarang udah nggak ada ya, laptop itu juga nggak ada ya, HP ya, Android itu sistemnya. Oke, sedangkan client server itu apa? Kali ini kita bahas client server ya. Client server itu merupakan komputer yang dihubungkan dengan komputer lainnya. Ya, harus ada servernya, namanya juga client server. Jadi ini ada satu server yang melayani beberapa klien. Ya, ini client server ya. Server ini biasanya tempat penyimpanan database-nya yang melayani beberapa klien, sedangkan klien itu menjalankan aplikasi dari server ya. Pada gambaran lebih lanjut, istilah server tidak harus berarti komputer fisik, bisa juga untuk website. Nah itu contohnya maksud saya tadi ya. Jadi kita mengakses website, nah itu servernya adalah seperti itu ya. Kita mengakses halaman yang kita akses dari halaman server. Ini misalnya satu gambaran contoh client server. Nah, di server ada data program, nah ada klien, nah di sini ada klien, ada kliennya. Di sini komputer server ya. Terus kita punya aplikasi di sini. Ya, misalnya aplikasi penggajian, aplikasi absensi, persensi ya. Terus aplikasi pengolahan data pegawai. Nah ini programnya di sini di server. Nah terus di sini ada klien. Nah ini klien 1, klien 2, klien 3, klien 4 dan seterusnya. Ya, klien ini sebenarnya dia isinya adalah data program yang ada di server. Jadi klien 1 nginput. Ya nanti database-nya. Ya. Dia nginput program yang disediakan di server ya, dan database-nya akan tersimpan di server ya. Misalnya si klien 1 dia menginput data atas nama Ani ya. Terus data disimpan ya, ketika disimpan di sini datanya disimpan di server. Nah sehingga nanti ketika klien 2 mencari data yang namanya Ani ya, itu juga ketemu karena klien 2 mengambil data Ani ini dari komputer server. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini adalah komputer server ya. Server ini dia menyimpan sebuah program atau data ya. Dan ada database-nya. Database itu tempat penyimpanan. Nah, terus ini klien 1 ya. Klien 1 dia input misalnya ya, input data, set dia masukin data ke sini ya enggak. Setelah data kesimpan, maka database-nya karena tadi programnya itu dari server, dia akan menyimpan data program ke server. Ya. Terus klien 2 cari. Dia mencari. Ya. Mencarinya dari mana? Mengambil datanya dari server. Maka server akan mengirimkan data ke klien 2. Ketemu.
Nah, jadi data yang diinput oleh klien 1 dikirim ke server, server terus masuk di klien 2. Nah, klien 2 update, setelah mencari dia update, rubah, terus disimpan. Maka dari klien 2 data disimpan lagi ke server. Ya. Data disimpan ke server. Terus klien 3 pengen cetak. Cetak ya. Cetak. Ya. Maka dia nyari data set. Ya, pengen nyetak data ANI. Kemarin yang ANI tadi diinput oleh klien 1. Ya. Karena ada tambahan, ya, ada tambahan data, dicari oleh klien 2, dirubah statusnya misalnya menjadi janda. Ini teman-teman nggak ada yang namanya ANI ya, semoga nggak ada. Ya. Setelah diupdate janda, data disimpan lagi ke server. Ya. Terus si klien 3 pengen mencetak, berarti nyari lagi dari server dikirim ke klien 3. Baru klien 3 nyetak hasilnya, data dari ANI. Nah, jadi kemampuan server ini harus powerful, ya, karena dia melayani beberapa komputer. Seperti halnya kalau kita melihat data di minimarket. Di minimarket kan begitu, ya. Ada kasir, ya, ini kasir 1, kasir 2, kasir 3, dan seterusnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Maksudnya dari klien dan server. Terus peranan teknologi informasi. Ya. Peranan informasi diantaranya adalah perbankan. Ya, perbankan sangat membutuhkan teknologi informasi. Peranannya di sini sangat dibutuhkan sekali, teman-teman. Kenapa? Karena untuk update data keuangan di seluruh dunia, ya, update data nasabah banknya, ya, update informasi tentang nasabah. Oh, ini data yang sudah lunas sekian, data yang pinjam sekian, data ini membutuhkan satu teknologi. Ya. Yang kedua, pendidikan. Yes, pendidikan bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam keperluan pendidikan, untuk pengajaran, untuk mencari data mahasiswa, untuk mempromosikan kampus, ya, untuk apalagi pengolahan data, untuk integrasi antara kampus satu dengan kampus yang lainnya, antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya, ya, bahkan saat ini bisa kita manfaatkan untuk pengajaran online, ya, aku di sini engkau di sana. Walaupun begitu, ilmu akan tetap saya salurkan lewat sebuah media. Ini berkat siapa? Ini adalah berkat teknologi, ya. Ini. Begitu juga yang ketiga, medis, ya, medis juga sama. Ya. Saat ini, ya, misalnya Anda pengen ngerti penyakit Anda tapi Anda tidak perlu datang ke dokter, ya, sekarang sudah ada satu alat yang dimana fungsinya untuk mendeteksi penyakit. Oh, jantung saya kok dik, ini saya sedang sakit apa ya? Ya, dideteksi, ya, ternyata semuanya normal,
dipikir-pikir lagi, oh ternyata saya sedang jatuh cinta misalnya, kok perut saya sakit sekali, ini kenapa, dideteksi lagi, oh ternyata Anda mah, oh iya kelingan, ya, saya belum makan misalnya. Kepolisian juga sama juga seperti itu ya. Jadi di pihak kepolisian juga teknologi ini sangat berperan sekali ya sekarang untuk melacak penjahat ya, bahkan untuk saat ini ya cybercrime, wah ini sangat bahaya sekali ya, penyebaran hoax di dunia maya yang wow meluas tanpa ada kendali ya, informasi yang muncul itu bagaikan, kalau saya ibaratkan itu adalah seperti hidran, ngerti ya hidran ya, hidran itu air itu loh yang untuk nyemprot ketika terjadi bencana ya, misalnya di biasanya di depan gedung-gedung itu kan ada satu yang berdiri atau enggak itu ya, fungsinya itu ketika dibuka airnya adalah nyemprot set seperti itu ya, ya seperti itu informasi yang ada saat ini, nyemprot tanpa kendali ya, informasi muncul terus ya tanpa bisa dikendalikan. Nah ini ya kepolisian butuh itu ya, jadi oh ini untuk menyaring berita bahwa ini hoax, oh siapa sih yang menyebarkan berita hoax ini, oh langsung dicari ketemu baru ditindak ya, seperti itu. Perdagangan, yes, perdagangan juga seperti itu ya, terbantu ya untuk merancang produk, iya sama ini di perdagangannya, baik elektronik maupun jasa ya, semua membutuhkan itu. Ini peranan teknologi itu sangat penting, apalagi untuk saat ini ya. Ya ini jenis-jenis alatnya ya. Terus kemampuan sistem informasi, yang pertama proses transaksinya lebih cepat dan akurat. Iya ya, kalau kita selama ini mungkin dengan cara yang konvensional manual dicatat ya, akhirnya kehujanan terus bukunya hilang atau bukunya dibuat main sama anak-anak. Nah ini untuk transaksi dan laporannya kurang cepat, kapasitas penyimpanannya besar, yes ya, komunikasi cepat dan lain-lain. Tujuan dari teknologi informasi yaitu adalah memecahkan masalah, membuka kreativitas, efektivitas dan efisiensi. Iya, memecahkan masalah ya. Masalah yang ada di dunia saat ini sangat kompleks banget. Ya, tadi misalnya ada masalah kanker, ya, ada masalah cyber, ada masalah apapun itu, nanti tujuannya adalah untuk memecahkan masalah tersebut, memecahkan atau membuka kreativitas. Ya, sekarang kalau kita lihat di YouTube banyak sekali kreativitas ya, yang berlomba bersaing. Ya, untuk berkreativitas, dia yang suka nyanyi lewat YouTube, dia yang suka membuat sesuatu lewat YouTube, membuat tutorial dan lain sebagainya, mantap pokoknya ya, lebih efektif ya dan lebih efisien. Ini tujuan informasi. Ingat, sebenarnya teknologi itu adalah baik tujuannya ya. Saya ibaratkan misalnya seperti pisau. Pisau ini tujuannya untuk apa? Ya enggak. Sebenarnya tujuan diciptakan pisau ini untuk apa? Ngiris buah. Ya. Ngiris sayuran. Ngiris daging. Ngiris sesuatu yang bisa diiris lah. Ini teknologi ya. Tapi jika kita salah gunakan, pisau ini bisa dipakai atau bisa digunakan untuk membunuh orang. Ini yang bahaya. Maka yang bisa mengendalikan ini adalah hati, imanmu
Ya, oke, saya akan membawa teknologi ini untuk sesuatu yang baik apa untuk sesuatu yang buruk. Saya akan membawa teknologi ini atau akan menggunakan teknologi ini untuk sesuatu yang apa. Ya, ini sebenarnya tujuannya baik. Kalau peso tadi ya untuk ngiris buah dan lain sebagainya, please jangan disalahgunakan untuk membunuh mantan, jangan disalahgunakan untuk menikam orang. Ya. Teknologi ini diciptakan sebenarnya untuk kebutuhan manusia, untuk kebutuhan kita. Jangan digunakan untuk kejahatan. Ya. Satu kuncinya yang bisa mengendalikan baik buruknya teknologi adalah hati kita. Nanti akan kita gunakan untuk apa, untuk siapa, ya ini. Semuanya diciptakan tujuannya adalah baik. Oke ya. Oke, ini untuk tujuannya. Sekarang fungsi dari teknologi informasi, mulai dari capture ya, menangkap ya, terus setelah menangkap itu mengolah ya, terus menghasilkan, terus menyimpan, mencari kembali, terus melakukan transmisi. Ini fungsi teknologi. Capture, menangkap data. Oke. Sekarang apa? Data yang sedang masuk itu ada apa? Ya. Setelah di capture, diproses. Oh ini data dikaitkan dengan ini ada dari data ini. Setelah diproses, terus generate. Ya. Di generate, disimpan. Kalau sudah disimpan diapain? Retrieval, dicari kembali. Oke, ini tadi udah baik, udah disempurnakan, terus dilakukan transmisi. Ini fungsi dari teknologi. Sedangkan keuntungan teknologi ya, keuntungan teknologi dengan adanya teknologi speed, kecepatan, ya. Terus konsistennya, precisionnya, reliability-nya, kita diuntungkan dengan adanya teknologi ini. Semua kerjaan, semua kegiatan bisa dilakukan dengan cepat, dengan konsisten, bisa lebih baik dan bisa diterima. Ya. Dan up to date. Ya, Anda jualan sekarang nggak perlu bingung. Ya. Anda nggak perlu bingung, aku pengen ngerti pasaran harga gamis itu berapa. Saya pengen ngerti pasarannya harga laptop itu berapa ya. Informasi sekarang terbuka lebar. Ya, Anda mau cari harga apa tinggal ketik muncul. Anda mau jual produk, oke, produk ini kira-kira nanti akan habis berapa. Ya, ini kita sangat diuntungkan dengan adanya teknologi ini. Ya, ini berbagai contoh komponen teknologi informasi ya. Ini printer ya. Ini seperti ini, kompleks sekali ya. Dan teman-teman mungkin nanti bisa cari sendiri contohnya yang lebih
banyak ya. Ya, oke. Paham ya. Oke, itu sebagai penutup dari saya, orang-orang yang berilmu adalah orang yang ditinggikan derajatnya. Jadi teman-teman, saya harapkan bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Ya. Oke, itu untuk bukan pertanyaan, sorry. Ya, itu untuk pertemuan kita yang kedua. Kali ini semoga membawa manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.